Rambut bertumbuh setiap hari. Kenapa telapak kaki Anda tidak bertumbuh? Coba Anda bayangkan kalau usia Anda sekarang 40 tahun, rambut Anda selama 40 tahun Anda tidak gunting sama sekali, maka saya yakin rambut Anda itu sudah ada 1 kilometer panjangnya. Bayangkan kalau telapak kaki Anda bertumbuh 1 kilometer lebarnya. Sama seperti tumbuhnya rambut. Betapa besar sepatu yang Anda harus pakai. 1 kilometer ibu jari kaki Anda itu besarnya seperti apa? Coba bayangkan itu. Siapa yang menahan pertumbuhan telapak kaki saudara? Anda? Ibu Anda? Ayah Anda? Atau presiden Anda? Yang menahan pertumbuhan kaki layaknya rambut? Pencipta langit dan bumi yang melakukan itu. Itulah yang kami sebut Allah. Gigi Anda bertumbuh tidak layaknya rambut? Coba Anda bayangkan kalau gigi Anda 40 tahun bertumbuh kayak rambut. Setiap hari, setiap bulan, ya, Anda harus membeli gergaji pemotong gigi. Bayangkan itu Pak, Anda tua, tidak ada yang rawat, gigi Anda memanjang, Anda berjalan bukan lagi pakai kaki, tapi pakai gigi. Bayangkan, ini tanda-tanda keberadaan Allah ada di sisi mereka, di dalam kehidupan mereka. Fi ampusihim. Belum lagi tulang rusuk Anda. Kalau tidak ada yang menjaga tulang rusuk Anda, 40 tahun pertumbuhan tulang rusuk Anda, badan Anda ini sudah dililit oleh tulang rusuk. Tembus keluar, masuk lagi di perut, keluar di belakang, berputar-putar. Bayangkan, Anda seperti ibarat, apa itu ya? Kayak terali sepeda yang hancur itu. Siapa yang menjaga itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berakal itu mencari Tuhan, mencari Allah. Kata Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusi. Mereka akan menemukan Tuhan itu pada diri mereka sendiri. Ya, lanjut Bang. Begini. Yang tadi kata si Abang kan yang menulis Al-Quran itu kan Nabi Muhammad ya. Yang menuliskan adalah para sahabatnya. Yang membacakan ala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut Nabi Muhammad gitu. Iya, betul. Oh. Dan saya tanyakan, setiap hari Jumat itu sholat untuk apa, Bang? Sholat? Itu bukannya mendoakan, pernah saya dengar katanya untuk mendoakan Nabi Muhammad, betul nggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, untuk mendoakan Nabi Muhammad ya? Iya, diantaranya ya. Oh, berarti logikanya kenapa sih Abang mendoakan Nabi Muhammad? Padahal si Abang memperantarakan perdoaan si Abang kan dari Nabi Muhammad, itu enggak? Maksudnya gimana? Perantara si Abang ya, bukan dari Nabi Muhammad. Oke, jawabannya gini Bang, gampang aja kalau saya. Wajar Nabi Muhammad itu didoakan Bang, manusia. Nah, yang tidak wajar itu kalau Tuhanmu didoakan. Mau tahu ayatnya? Mau tahu Bang? Wahyu 7 ayat 10. Mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Itu Tuhanmu didoakan Bang. Gimana itu? Ya, Wahyu 7 ayat 10. Coba dibaca. Berapa? Nabi Muhammad wajar toh manusia didoakan. Nah yang gak wajar nih Tuhan didoakan. Wahyu 7, 10. Baca baik-baik. Kepada musuh kita aja kita harus kasihi dengan doa. Apalagi seorang pemimpin umat yang telah mengajarkan kita jalan keselamatan. Kan enggak wajar kan? Selayaknya kita cinta kepada kedua orang tua, kita doakan. Apakah itu salah? Udah ketemu ayatnya Bang? Yang salah tapi kalau saya Bang Juma, saya mau bertanya ini juga lagi nih. Bentar sedikit. Bentar ini satu. Iya, satu ini. Saya satu aja ini. Wahyu 7, 10 Bang. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Gimana ini Tuhan didoakan nih? Udah, itu saja saya cukup. Satu gebrakan aja udah cukup itu. Ya udah lanjut. Satu lagi pertanyaan saya. Nah ini tanggapi dulu. Kan saya bilang tadi Bang, saya tidak bisa Oke, silakan. mengamalkan apa saya.
Kan saya mempertanyakan agama si abang dulu. Ya udah silakan. Nah, Nabi Muhammad itu di surga atau di mana, Bang? Gimana? Nabi Muhammad itu ada di surga enggak? Beliau ada di alam barzah. Iya, di alam barzah. Antara bumi dan akhirat. Berarti di awang, Bang, gitu, Bang? Wallahu a'lam bissawab. Bukan kan di antara bumi dan tadi kata siapa gimana? Awang dan surga gitu. Bukan begitu. Alam barzah itu alam di antara bumi dengan akhirat. Bumi dan akhirat. Kehidupan berikutnya ada dua secara garis besar. Pertama alam penantian. Iya, alam barzah. Oh, alam penantian berarti belum di surga gitu, bukan? Karena surga belum ada isinya, Bang. Surga itu sekarang belum ada isinya. Makanya kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, Yesus itu belum di surga. Dalam bahasa Yunani uranon, artinya langit. Masih di langit. Masih di langit. Sama seperti yang diterangkan di Islam ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Isa di langit kedua, belum di surga. Karena surga sekarang masih kosong. Jadi, surga itu isi nanti setelah hari penghakiman. Jadi mengapa siapa mengatakan sebelum hari kiamat atau hari akhirat kata siapa bakalan masuk ke surga, mari kita mualaf gitu. Bukan gitu kan tadi kan? Berarti ada jaminan untuk masuk surga gitu. Gimana? Oh, jaminan maksudnya tuh kalau benar gini. Kalau benar keselamatan Islam itu nyata, apa pegangannya sekarang gitu loh. Ya kita sudah dikasih warisan. Umat Islam itu diberi warisan berupa surga Firdaus. Padahal sementara kita nggak tahu. Nabi Muhammad aja belum tahu ada di surga atau di mana. Padahal kata siapa tadi masih di awang enggak. Itu dijamin. Anda nggak paham penjelasan saya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu tidak mati melainkan hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran. Iya. Dan pernah saya mendengar kata Ustadz katanya bidadari di alam surga. Siapa yang pertama yang melihat itu, Bang? Kenapa bisa tahu? Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan itu, yang Maha melihat dan yang Maha tahu dan yang Maha mengatur. Dia yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunda aku nambahin ya. Boleh. Ya, tadi yang nanya siapa ya? Ardian atau Michael Bonopo? Ardian. Oke, Ardian gini, dalam Islam konsepnya tuh logis gitu. Gimana caranya surga mau diisi kalau hari penghakiman belum ada seperti yang dibilang Ustaz Sugi gitu. Kalau kalian kan memang kalau udah ada yang meninggal telah berpulang ke rumah Bapak di sorga kan gitu. Nah ini kalau di pikiran kami Muslim, ini orang-orang Kristen udah di sorga, hari penghakiman turun lagi, terus nanti naik lagi, itu kan bulak-balik. Nah yang kayak gini kan nggak logis. Buat kami tuh itu nggak cocok untuk diimani. Makanya semua kaum muslimin dan juga orang-orang kafir yang mati itu semuanya ada di alam barzah. Ketika hari kiamat berakhir, maka hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, hari penghakiman. Hari penghakiman, hari hisab. Hari hisab barulah itu yang ke neraka yang mana, yang ke surga yang mana gitu, my bre. Tidak akan masuk satu orang pun ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Jadi kami santai-santai baik gitu loh. Berarti sama-sama di alam barzah gitu. Iya, semua sama-sama di alam barzah gitu. Karena hari penghakimannya belum ada. Flow-nya tuh indah gitu kalau di Islam itu. Oh. Sama ini juga. Jadi terus pegangannya apa? Kalau kami kan Yesus sudah di sorga. Ya Yesus di sorga, orang Kristennya ada nggak yang di sorga? Kan gitu. Yesus di sorga, oke lah di sorga. Orang Kristennya ada nggak yang di sorga? Ada bukti nggak orang Kristen di sorga? Kan nggak ada. Gitu kan. Nah kalau Islam pegangannya apa? Kalau Islam pegangan.
tentang begitu bang. Udah. Ya udah. Nah kalau Islam pegangannya apa? Ya Islam lihat ajarannya gitu loh. Apakah orang-orang Islam yang menjalankan hukum Islam di dunia selamat? Kalau selamat di akhirat pun selamat. Toh buktinya kan udah nyata tuh. Islam itu Al-Ankabut ayat 45, inna sholat tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini terbukti nggak ayat ini? Terbukti nggak ayat ini? Terbukti. 10 negara tertinggi yang berpenyakit HIV semuanya negara mayoritas Kristen. 10 negara tertinggi yang 10 negara tertinggi pembunuhan semuanya negara mayoritas Kristen. 10 negara tertinggi termiskin semuanya mayoritas Kristen gitu. Ya, dan ini tuh buktinya nyata bisa kita pegang di tahun 2023 gitu. Kekristenan apa buktinya yang bisa dipegang di tahun 2023? Nggak ada kan? Makanya kami tuh lah bukti konkret kalian apa? Masa bukti tahun 1 udah usang lah. Udah kan lebih banyak HIV orang Kristen. Ya iya, sementara jangan berdebat. Abang bandingkan. Enggak, ini kan aku menjelaskan bukan di debat gitu. Islam itu kan banyakkan Kristen. Apa tuh? Jangan mengatakan Abang bilang kan yang banyakkan HIV itu kan banyakkan orang Kristen. Kata siapa tadi? Nah, enggak, 10 negara tertinggi penyakit HIV, 10 negara tertinggi penyakit HIV itu negaranya mayoritas Kristen semua. Wah, mayoritas Kristen. Iya, sementara di dunia ini lebih banyak orang Kristen atau Bang? Nah, ini maksudnya di logika kami lah. Kalau Yesus menjanjikan keselamatan, kenapa di dunia nggak selamat? Bang, masa iya Abang selamat dalam agama siapa juga? Siapa? Lah iya harus ada buktinya dong, harus ada buktinya. Apa yang lu pegang? Lu menjanjikan keselamatan di dunia. Nah, keselamatan di akhirat. Di dunia apa yang bisa dipegang keselamatannya? Apa yang selamat gitu? Kalau dijanjikan pun keselamatan sama siapa? Kalau Abang tetap juga di tengah itu jalan itu pasti mati juga sih Abang. Itu kan nggak keselamatan lagi bagi siapa? Lo bukan soal mati nggak matinya, Ma Ibre. Maksudnya keselamatan finansial, keselamatan rumah tangga kayak gitu loh. Itu kan harus dipegang, Bre. Nah, contoh sekarang kayak gini ya. Keselamatan, apa buktinya hukum kasih lah? Hukum kasih terlalu fokus kepada pelaku dosa. Korban dari dosanya fokus nggak? Dapat apa korban dari dosa? Dipaksa mengampuni kan? Cuma itu kan? Ya nggak aman lah orang-orang. Sedangkan hukum syariat Islam melindungi hak dari korban kekerasan kriminal dan dosa-dosa orang lain yang menimpa kepada dia gitu. Contoh ya Ma Ibre, ada orang Islam berhutang ke sama orang Islam 500 juta. Ternyata orang yang berhutang ini niatnya jadi batil gitu, jadi jahat. Saya tidak akan membayar gitu. Apa itu lolos nanti di akhirat? Enggak. Apa itu lolos nanti di dunia? Enggak. Sampai terbukti oleh hakim dia mencuri, itu potong tangan itu. Selamat dia dari potong tangan dunia, di akhirat nanti itu lebih tinggi lagi adabnya. Nah sekarang kita balik nih pakai hukum kasih. Orang Kristen sesama orang Kristen berhutang 500 juta. Terus orang Kristen ini pun akhirnya berniat untuk tidak membayar. Orang yang memberikan hutang 500 juta punya hak apa dia? Apakah dia ada hak menagih? Enggak. Haknya tuh hak mengampuni. Lah ini kan nggak ada apa, timpang jadinya. Tidak melindungi korban dari kriminalitas, dari dosa. Enggak Abang, selamat enggak di dunia akhirat ini? Alhamdulillah selamat. Bisa Bang pastikan enggak selamat di dunia akhirat kelak nanti. Iya makanya kita lihat datanya gitu loh. Apakah Islam ini menjanjikan gitu loh? Pastinya Bang nggak bakalan selamat. Pastinya gini, kalau dalam Islam apakah kita selamat? Pasti. Kenapa bisa pasti? Karena gini, tunggu dikit-dikit ya. Kan tadi Mikael Monopo bertanya. Karena gini pasti. Semua orang Islam ujung-ujungnya masuk surga. Semua Muslim walaupun imannya hanya sebesar biji zarah, itu ujung-ujungnya akan masuk surga. Udah pasti masuk surga, itu udah kepastian bagi Islam. Ngapain kita daftar ke sebuah kampus kalau misalnya kita tidak mendapatkan ijazahnya kan gitu? Udah pasti, Bre. Bang, saya dengar kemarin kata saya Bang kan masuk surga. Sementara pernah saya dengar kayak gini. Kamu tinggalkan sholat kamu 1 kali aja, kamu berapa ribu tahun ya kemarin ya. Pernah saya dengar. Kan iya, itu 10 ribuan tahun kalau nggak salah. Nah, posisinya sekarang gini. Dalam Islam, kami pun punya juru selamat yang tidak tertulis juru selamat gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, Allah berikan beliau sebuah syafaat yang bisa menyelamatkan orang-orang Muslim yang ada di neraka lalu dimasukkannya ke dalam surga. Yesus bisa gitu nggak? Berarti itu nggak apa lagi Bang.
Nggak fair Abang lagi. ini membanding-bandingkan ajaran ini namanya. Lah itu dia, Ya, harus makanya kalau ingin membandingkan kebenaran agama di kita sini. harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar gitu aja Ini sih. yang timbul sifat pecah belah, bukan membanding-bandingkan. Ya udah gua Jadi nggak maumu cuma gua- Islam aja yang dikritik gitu, Kristen nggak boleh. Ada aja kau ini. Ya udah nggak apa-apa satu lagi supaya cepat. Oke. Terus apa lagi ya? Apa tadi? Berarti apa tadi kalau misalnya Islam tuh ujung-ujungnya surga? Berarti apa? Iya, kami kan mendengar. Itu kan omongan abang semena-mena cuman ajaran abang aja kami apa ini? Enggak usah Mikel, enggak usah. Biar langsung aja apa tadi? Kalau misalnya Islam ujung-ujungnya surga apa terus? Begininya, kalunya kita kan itu ngapain kita mau berdebat? Semua itu Ya, agama kan bilang. sama. Oh enggak, mana semua agama sama? Ini kemana lagi Nggak topik ada semua bisa, agama tidak sama? ada semua agama sama, enggak betul. Enggak. Sesat lau. Ya masa yang makan Kalau babi sama semua yang gak agama makan sama, babi seharusnya sama-sama kamu ketemu di sorga? Jumat ke masjid, Minggu ke Kalau gereja. pembacaan itu beda. Agama Gitu, jangan itu sama-sama, semua agama jangan sama. sama-sama. Oh enggak bisa. Ya masa orang-orang yang normal dengan kaum alfabet sama-sama ketemu di sorga? Lu gimana sih? Jangan sama-sama kan jangan ya. Itu dia. Jangan lu bilang berbuat baik ke sesama manusia itu udah cukup buat masuk surga. Percuma kalau lu berbuat baik ke sesama manusia tapi sama Sang Maha Pencipta lu jahat. Lu mau fitnah bahwa Tuhan yang Maha Besar ini mengecil, masuk ke bumi cuma 3,5 tahun menjabat gitu. Itu kan fitnah semua gitu. Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu. Lu fitnah bahwa dia seperti itu. Kenapa beriman dari fitnah? Berarti maksud saya bang, Muslim itu Yes. saya merasa gimana ya, payah jadi masuk surganya. Soalnya katanya harus ibadah, sholat tepat waktu. Udah pasti juga. Berarti kalau kata saya bang tadi kan ada juru selamatnya tadi kata saya bang. Iya kan? Ya. Betul. Berarti itu berarti udah membantah perkataan dari Al-Quran itu berarti. Yang mana? Perkataan yang mengatakan satu kali kamu meninggalkan sholatmu. Di mana? Enggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Al-Quran yang mana ya? Enggak ada bro. Di Surah dalam mana, Al-Quran bro? enggak ada seperti itu. Di ayat mana? Coba bang ya saya lihatin dulu. Oke, Al-Quran ya, Al-Quran. Ini terakhir sebelum kembali ke Gurunda, Ikhwan. Mungkin kawan-kawan kekristenan yang menonton, kalian itu merasa jijik dengan 72 bidadari di dalam surganya Islam ya, mungkin begitu. Cuma kita bertoleransi aja. Kami pun merasa jijik ketika ada surga yang di dalamnya itu Tuhan mengawini manusia-manusianya gitu. Kami nggak bisa. Gua cowok bre, nggak bisa gue jadi istri seorang pria, nggak bisa gue. Itu aja sih paling. Silakan Gurunda kami. Oke, Ya, baik. saya pamit dulu bang, saya malas mendengar kata jijik itu bang. Pamit dulu Tadi saya. yang 72 bidadari itu Ya, loh. silakan bang. Iya, saya pamit ya. Iya, silakan. Ya. Silakan. Ya, semoga edukasi ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, jangan memecah belah gitu. Amen. Oke, bang ya. Saya pamit dulu bang. Oke, Oke bang, oke bang. Yuk. Jadi kalau di Islam itu, ketika umat Islam itu kemudian meninggalkan ibadah sholat, Al-Quran memberikan solusi apa itu bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat. Orang bertaubat dari melalaikan sholat, berbuat maksiat, bertaubat dari melakukan pelanggaran. Lalu mereka beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Ini di Islam. Jadi kalau Anda mengatakan malas karena banyak perintah, ya memang kayak begitu. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Yesus ditanya di dalam Matius 19, bagaimana caranya aku masuk ke dalam surga wahai guru? Kata Yesus, jika engkau ingin masuk surga,
taatilah segala perintah Allah. Itu kata Yesus. Berarti memang ketaatan kepada perintah Allah ya membuat kita itu siang malam harus taat kepada perintahnya. Kalau tidak mau taat kepada perintahnya ya jadi hewan. Hewan itu tidak memiliki perintah. Tidak ada yang datang kepada mereka sebagai nabi untuk mengajarkan mereka mentaati perintah. Laksana Anda ingin terima gaji yang kerja. Jangan menghayal terima gaji Anda cuma tidur ngongkang-ngongkang kaki. Nggak mungkin, nggak bisa itu. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, walladzina amanu wa amilus salihah lalu a'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan ditempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga. Ini jelas ini. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Jelas. Lalu Allah mengatakan, ini adalah jaminan kepada orang Islam ini. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini umat Islam itu, betapa disayangnya umat Islam itu. Mereka beriman, ketika mereka lalai, mereka melakukan kesalahan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kata Allah, itu jelas nih. Ini umat Islam. Jadi umat Islam selama mereka tidak mati dalam kekufuran menyembah kepada makhluk selain daripada Allah yang disebut tagut, maka mereka kemudian di dalam hidupnya melakukan kebajikan, beriman kepada Allah, niscaya dosa-dosanya dihapuskan. Itulah keindahan dan kemenangan yang agung dalam ajaran agama Islam. Nah, sementara kalau teman Kristen saya ditanya satu aja pertanyaan. Kristen itu baik, santun, sopan, kasih. Tetapi ketika mereka ditanya, adakah jaminan kepada orang-orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, agar mereka yang menyembah Yesus ini kelak akan mendapatkan warisan berupa surga? Tunjuk dalilnya di mana? Gak ada dalilnya. Gak ada. Gak ada sama sekali. Jadi Islam di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, sekali lagi, sedikit lagi ya teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas ya mengatakan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran bahwa siapa yang mendirikan sholat, yang saudara tadi katakan berat. Kenapa saya tidak Islam? Berat. Ya memang kayak gitu. Saifuddin Ibrahim murtad karena berat menjalankan sholat. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mendirikan sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membayar zakat, yang menjaga dirinya dari persinahan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang diberi warisan. Walladzina hum ala shalawatim yuhafizun. Ulaika hum warithun. Mereka inilah orang-orang Islam yang tadi itu rentetannya salat, puasa, zakat, tidak berzina, menjaga diri dari perbuatan, melakukan amanah dengan baik. Mereka lah yang diberi warisan. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu warisan firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi Islam itu ibadah, sudah ada warisan, yaitu surga firdaus. Ya, silakan. Kata si abang tadi nggak ada jaminan masuk surga. Kan ya. Ada teks. Ini saya ambil teks, pernah saya dengar teks dari kitab saya lah. Iya, silakan. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidakkah ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Itu yang menurut Anda, menurut abang itu kan
itu tidak bisa. Ini Yesus berkata. Iya, Ya. betul. Terus Ya. Anda bisa mendudukkan diri Anda sebagai Kristen yang menyembah Yesus ini sebagai orang yang duduk di sini. Iya. Gak bisa, Bang. Kenapa? Yesus itu jalan. Jalan kebenaran dan hidup, Bang. Itu Tunggu. jangan katakan begitu. Kita jadikan dulu Yesus itu jalan. Iya. Yesus di sini tujuan atau jalan? Jalan, tujuan. Abang kalau mau ke rumah itu kan ada jalannya juga, Bang. Iya, betul, saudara. Itu kan surga. Ke rumah Abang itu rumah Abang, itu surga Abang. Oke. Itu jalan kebenaran. Oke, Jalan baik. benar ke rumah Baik. Abang. Itu, Sederhananya gini, jalan menuju kantor Anda apakah sama dengan jalan yang Anda lalui? Kantor dan jalan menuju kantor apakah sama? Kami tidak menghilangkan begitu, Bang. Itu kan ajaran dia yang kami ikuti. Berdoa gimana? Jangan Abang bilang kantor Abang begitu. Tunggu. Ini analogi. Yesus kan jalan, yang menjadi tujuan kan Bapa. Ya. Yesus jalan menuju Bapa. Iya kan? Nah, sekarang apakah jalan dan kantor itu adalah sama? Jalan menuju ke Monas dengan Monas apakah sama? Jalannya sama. Monasnya Tujuannya dengan sama. enggak, Monas dengan jalan menuju Monas sama? Hah? Jalan menuju Monas dengan Monas itu sama? Jadi nggak logis, Bang. Jalan ke Monas itu sama. Dengan jalan? Hah? Monas Jalan dengan ke Monas dengan jalan menuju ke Monas apakah sama? Jalan ke Monas itu sama. Jalan ke Monas, tujuan ke Monas itu sama. La haula wala quwata. Jangan Anda buat Anda seakan-akan pura-pura nggak ngerti gitu loh. Bukan ngerti, Bang. Rumah sekolah dengan jalan menuju rumah sekolah apakah sama? Jalan yang sama. Betul kan? Jalanan yang Anda lewati, Kok mendadak dol? jalanan yang Anda lewati menuju ke sekolah apakah sama antara jalanan dengan gedung sekolah? Jadi saya jadi liar untuk apanya, Bang? Menanggapi perkataan Abang ini. Ya, karena memang ya kepura-puraan itu Anda harus lakukan karena Anda keciduk menyembah jalan. Anda pergi ke sekolah, tapi Anda tidak sampai ke sekolah. Kenapa? Karena jalanan ini yang Anda anggap sekolah. Anda tidak sampai kepada Bapa karena Yesus yang Anda sembah. Yesus itu cuma jalan. Anda tidak akan sampai ke Monas karena jalanan menuju ke Monas, jalan Tamrin, Anda anggap itu adalah Monas. Tidak sampai ke Monas Anda. Jalan-jalan, Bang. Nah, Yesus jalan-jalan, tujuan-tujuan, beda kan? Ke surga, menuju ke Bapa. Ya, Menuju kerajaan. ya. Siapa yang harus disembah di situ? Jalanannya atau tujuannya? Tujuannya dan jalannya. Salah Anda. Salah. Anda berarti pembohong ketika Anda mengatakan jalanan ke sekolah adalah sekolah. Anda pendusta berarti. Saya meyakini Tritunggal. Nah, itu dia. Apakah mungkin Anda mengatakan bahwa Monas itu adalah jalan itu sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Monas tanpa jalanan menuju Monas. Monas tetap Monas. Itulah kelebihan dari Bapak saya. Oh, bukan kelebihan. Itu kekurangan Anda sebagai orang yang antikristus. Itulah kekurangan Anda. Masakan Monas Anda katakan adalah jalanan. Jalanan itu lain. Jalanan itu adalah titian menuju ke Monas. Jangan Anda samakan. Jangan Anda samakan. Jauh. Tafsiran Abang jauh dari situ, Bang. Jalan itu dia menunjukkan jalan untuk ke Bapa itu ini. Iya betul. Yesus itu memberikan rambu-rambu menuju kepada Bapa. Apa rambu-rambu itu? Aturan. Makanya dikatakan, apabila engkau ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, turutilah, taatilah segala perintah Allah. Iya. Mana perintah Allah yang Anda taati sehingga Anda menyembah Yesus? Mana perintahnya? Sembahlah Yesus. Mana? Tunjukkan. Tertulis di mana?
Saya kurang apa bang dalam Alkitab saya bang. Aku cuman apa ini kalau kata abang tadi di mana dia mengatakan bahwasanya dia adalah jalan, dia adalah Tuhan, dia adalah apa? Gimana tadi kata saya bang? Saya tunjukin Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6 ini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Apa? Jalan. Yesus itu jalan. Apa itu jalan? Pintu. Abang meyakini kemarin Nabi Isa, ya, itu jalan yang lurus. Kenapa abang ada kutipan begitu di dalam Al-Quran abang? Ya, betul. Isa itu adalah jalan yang lurus. Iya, kenapa nggak bang? Itu Nabi Isa menurunkan apa? Alkitab apa? Injil kan? Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah ketetapan-ketetapan hikmat Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya itu? Menyembah Allah dan mendudukkan aku sebagai nabi. Iya, kan katanya kan Nabi Isa itu dia yang tahu bahwasannya dia jalan yang lurus dan dia akan tahu hari kiamat. Betul nggak bang? Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Maksudnya, betul bang. Ketika harus mengikuti Nabi Isa. Ya kami ikuti beliau. Beliau menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah. Beliau mengajarkan dirinya sebagai nabi. Kami beriman kepada beliau. Dia adalah nabi. Apa yang salah? Jalan kami sudah lurus. Kenapa abang lebih gimana saya bilang? Lebih mengimani Nabi Muhammad. Dengan mengimani Nabi Isa sebagai nabi bagi Bani Israel, itu artinya kami mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW. Kenapa lebih banyak si abang mendoakan Nabi Muhammad sebandingkan daripada nabi-nabi yang lain? Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, kepada umat Islam, umatnya. Tidak ada katakannya bang, Nabi Muhammad itu jalan yang lurus, padahal sementara ada ini perkataan. Ada dalam surah Yasin itu, ala siratul mustaqim. Ada Nabi Muhammad jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maaf ya. Dan semua maaf kamu ya. ke dalam surga. Kalau mau lihat aja di perjanjian lama. Begitu aja semua. Lihat aja di perjanjian lama supaya ketahuan mana yang mana yang salah, begitu aja. Jangan berdebat. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab kita. Nabi Muhammad belum kita tahu. Supaya abang tahu bang. Mana? Begitu. Gimana? Padahal sementara Nabi Muhammad kita belum tahu di mana. Kalau udah ada dalam tadi kan saya sudah membacakan dalilnya, Bung. Jangan kau mengira bahwasanya orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah meninggal. Sesungguhnya mereka itu berada di sisi Allah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal, akan tetapi ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rizki. Beliau enggak mati. Beliau hidup, berada di sisi Allah. Ini dalilnya Al-Quran surah Ali Imran. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, coba Anda lihat, Yesus mati terkutuk, dia membatalkan hukum Taurat. Apa dalilnya? Apa kemudian hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Loh. Siapa bilang tidak mati terkutuk? Baca Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib. Gak bisa Yesus itu ke surga, gak bisa. Dia ke neraka. Itu mati terkutuk itu bang. Itu menghapus dosa manusia. Manusia itu. Siapa lagi? Enggak ada. Itu ajaran Kristen itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan tidak mengajarkan itu. Itu Kristen punya merek kalau itu. Saya kan gak bahas, cuma ngomong aja. Cuman ajaran Kristen yang mengatakan kasihilah musuhmu. Siapa musuh Anda? Terangkan saya. Siapa aja yang tidak suka dengan kita. Siapa yang tidak suka dengan Anda?
Kalau kita tidak suka, kita tidak ngajarin. Saya ajarin tentang Bible, Anda tidak bayar saya tidak dikasih honor, beda dengan pendeta. Wujud bahwa saya mengasihi Anda. Kenapa Anda jadikan saya musuh? Katanya jalan kasih, kok memusuhi saya? Iblis musuhmu bukan iblis. Gimana cara ngasih ini iblis? Iblis musuhmu enggak? Bentar, iblis musuhmu enggak? Jadi masalah Iblis mana? Iblis mana? Ya iblis. Makanya kamu itu mengasihi musuh. Iblis yang menyebabkan Yesus disalib, Anda mengimani karya iblis karena Anda mengasihi dirinya. Pertanyaan apa kayak anak SD? Anda kan tadi mengatakan Anda mengasihi musuh. Saya tanya, iblis itu musuh Anda atau bukan? Wujud iblis saja saya belum pernah lihat. Saya tanya, iblis itu musuh Anda atau bukan? Saya bilang, saya belum pernah melihat wujud iblis. Oh, kawannya, Pak. Kawannya. Kalau iblis kawannya. Anda katakan musuh Anda, berarti Anda harus Bang. Saya nggak ada bilang. Kalau Anda tidak bermusuhan dengan iblis, berarti Anda berteman dengan berteman dengan ngapain best friend musuhin iblis padahal dia nggak ada apa-apa yang Tentara Romawi musuhmu bukan? Tentara Romawi musuhmu bukan? Saya tidak tahu. Yang menyalib Yesus itu musuhmu bukan? Atau malah sama namanya. Orang sakit semua ini Bang Juma. Dengan siapa yang tidak suka dengan Yesus? Kena sekat berudah, kena sekat ini. Anda yang tidak suka dengan Yesus. Karena Yesus mengajarkan dia hanya jalan, malah Anda sembah. Maksudnya? Kenapa Anda menyembah Yesus? Ya dia jalan kebenaran dan hidup. Ya, dia kan jalan. Menyembah Yesus kan itu. Jalan kebenaran dan hidup, Bang. Iya, dia kan jalan. Dia kan jalan menuju kepada bukan begini, Bang. Di Al-Qur'an Anda juga mengatakan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada jalan. Maaf ya, Bang. Nabi turun dulu. Iya, silakan, Bang. Nabi Isa itu adalah jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan. Makanya Bani Israel kenapa tidak menuhankan Yesus? Kok Anda yang tidak tahu apa-apa, hidup 2000 tahun dari sana, tidak mengerti kitabnya orang Yahudi, malah Anda menuhankan anak Maria. Siapa yang ngajarin? Siapa ayo? Sampai jatuh toples loh dialog. Gimana? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Jadi saya nggak ngerti maksudnya. Ya sudahlah kalau itu aja Anda. Ardian kalau kau mau menangis, menangis dulu baru ngomong. Sejak kapan saya nangis, Bang? Untuk apa nangis? Ini kan debat yang apanya? Kenapa? Cuma saya pertanyaan. Apa yang nangis, Bang? Biasa aja. Gini loh, ditanya sama Bang Juma, yang menyuruh kamu menyembah Yesus itu siapa? Iya, musuhnya. Yang ngajarin kamu siapa? Iya, musuhnya. Musuhnya? Ya, saudaranya Yudas. Kan musuhmu kan iblis. Enggak mungkin kamu berteman dengan iblis. Ada saya bilang musuh saya iblis, Bang. Kalau bukan temanmu, kalau bukan musuh berarti teman. Tidak ada. Berarti temanmu iblis. Saya bilang menemani iblis, Bang. Ya, iya, teman apa musuh? Kalau Anda tidak menemani berarti musuh. Pertanyaan saya, Bang, macam kan atau malah saya. Loh. Iblis, menurut Anda iblis itu ada atau tidak? Menurut abang iblis itu musuh abang enggak? Oh, jelas. Musuh. Ya udah. Itu musuh nyata itu bagi kami. Itu musuh kamu. Saya merasa. Nah, kalau Anda musuh iblis gak? Temennya. Kamu musuhan dengan iblis atau berteman dengan iblis? Jawab aja, Ardian best friend. Makanya jangan jualan kasih. Kali dikatakan ya Bani Adam la tak butuh syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Anak Bani Adam, jangan kau bekerja sama dengan setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Jelas musuh kami iblis. Nah, sekarang untuk kamu, bagaimana? Iblis musuhmu atau kawanmu? Iblis itu bingung dia. Kasihi musuhmu. Saya tanya, iblis itu musuhmu atau temanmu? Ngapain Anda musuhin iblis? Loh, Anda musuhan dengan iblis.
Aduh. Lebih kau tidur Bro Ardian. Ini main report aja deh. Ini aja Bro Ardian, ini udah pagi, lebih baik kau tidur lah daripada begini kau nangis di sini. Salam toleransi ya. Oke Bang. Nah, oke Bang. Iya. Sama ini Ardian, satu kita nggak bisa ngikut Yesus sepenuhnya itu karena Yesus nggak ngajarin nikah gitu loh. Susah kita. Ya udah. Kenegaraan juga Yesus nggak ngajarin gitu. Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah hilang dah. Kok malah. Oke. Wah, guruna Kita terakhir nih pasien terakhir ya. Di dalam kitab dia diajarkan kasihi musuhmu. Iblis musuhmu bukan? Bingung dia jawab, ini gimana ini? Kalau saya jawab musuh, maksud saya ngasih iblis. Oke, kita panggil pasien terakhir sebelum ditutup. Pak Michael Ponelo, selamat pagi. Pagi Pak. Ada yang bisa dibantu? Enggak Pak. Pagi Bang, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Michael Muslim? Kristen. Hah? Kristen. Oh Kristen. Astagfirullah. Kita terakhir pasiennya. Assalamualaikum ya. Hanya keluarga Muslim Bang. Keluarga Muslim. Loh, di dalam kitabmu kan dilarang Bang ngucapin salam. Oh enggak ada dilarang di Alkitab. Wah ini gawatnya orang Kristen kalau nggak pernah baca Bible. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 Bang sampai 11, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan jahat. Itu kitabmu sendiri yang ngomong Bang. Itu konteksnya beda Bang. Nah konteksnya gimana Bang menurut Anda Bang? Coba cerahkan kami coba. Ya, konteksnya itu kan bicara soal ketika kita membawa kabar baik dan ditolak. Nah itu baru kita tidak memberi salam. Kabar baik. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini maksudnya apa Bang? Kristen kan? Apabila ada orang datang dan dia tidak beragama Bang. Kristen, Bang, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Kan begitu. Iya, jadi bukan Dan kita janganlah yang mengucapkan nyamperin salam dia. kepadanya. Bukan kita yang nyamperin dia, dianya bertamu ke kita gitu loh. Hati-hati loh pendeta loh ini Michael ini. Oh, alah. Bang. Emang Muslim nggak percaya Injil? Kok lari ke Kalau situ? yang Injilmu tuh ya tidak percaya, orang penulisnya aja nggak jelas. Bahasanya aja Yunani. Kan saya tahu keluarga saya kan banyak Muslim. Jadi mereka percaya kitab Mazmur sama Injil. Jadi Ya karena keluarga Anda nggak baca Bible dengan baik. Coba kalau keluarga Anda baca Bible dengan baik, Bang, pasti setuju dengan saya bahwa kitabnya Kristen itu bukan Injil yang dimaksud Al-Quran. Saudara saya yang Muslim maksud saya, Bang. Ya udah kenapa bawa saudara sih? Saudara Anda itu belum pernah baca Bible. Beda dengan kami. Ketika saya membaca Bible, ternyata Bible ini bukan kitab Injil yang dimaksud Al-Quran. Udah. Kenapa sih Anda bawa saudara Anda? Anda aja mewakili diri Anda. Saudara Anda tidak menuhankan Yesus. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda berbeda Tuhan dengan saudara Anda? Saya nggak bawa saudara, saya kan lagi sebut assalamualaikum. Ya tadi ngomongin saudara. Kan saya bilang assalamualaikum. Lalu dari pihak siapa tadi itu bilang bahwa kenapa bilang assalamualaikum? Pak Michael ngerti nggak? Saudara saya banyak yang Muslim. Arti assalamualaikum ngerti nggak apa? Ngerti lah, Bang. Apa itu, Bang? Ya anak kecil aja tahu lah masa. Ya apa itu? Aha. Itu kira-kira keselamatan dari Yesus apa dari siapa itu assalamualaikum? Nggak perlu dijawab lah. Assalamualaikum. Ya udah turunlah kalau begitu, nggak mau jujur ah. Pendeta ini, Bang Andi, kasih Biar guru aja, enggak? Bang Andi. Biar Mungkin bisa dibahas yang lain lah, jangan bahas yang Oke, hal-hal silakan. yang Mau bahas tidak. apa, Bang? Mau bahas apa, Bang? Mau Silakan, bahas Bang. apa, Bang? Nggak, saya Apa? cuma mau nanya tujuan mau nanya. daripada live ini
tujuannya yang paling utama itu seperti apa? Menangkal amanat agung. Tujuannya itu menyadarkan orang. Tujuannya itu menyadarkan orang supaya jangan menyembah anak manusia. Sama menghalau amanat agung. Kenapa menangis, Bang? Ya Nggak alhamdulillah lagi Bang. ketawa ini, Apa lagi yang kita ketawa. lakukan ini, Kirain menangis. Lagi ketawa. Oh, ketawa. alhamdulillah apa yang kita lakukan ini Bang, Alhamdulillah. hasilnya sangat memuaskan bagi kami. Kayaknya ini muslim Hampir ini. tiap malam kita mensyahadatkan orang. Kayaknya muslim ini pura-pura ini Bagus Bang, setuju Bang. Kalau mereka mau kan itu kan hak mereka ya. Ya, itu. Iya. Iya. Jadi itu tujuannya ya berarti ya. Iya, untuk menyadarkan orang ada nih salah satu contoh tadi ada seorang cewek naik ke sini. Tadinya pacaran sama Kristen. Ya, setelah kita mendengarkan apa yang kita paparkan, sadar dia kalau Islam itu tidak membolehkan menikah beda agama. Salah satu contoh itu. Kemarin ada juga orang yang sudah dibaptis. Murtad dia. Kita sadarkan, alhamdulillah bersadat kembali. Nah itulah manfaat-manfaat yang diperoleh dari para netizen. Begitu. Yang paling gampang nih Bang kemarin itu ya, setelah kita baca Bible, ternyata Yesus itu mengaku dirinya utusan, dia bukan Tuhan Bang. Itu intinya Bang. Oh gitu. Iya Bang. Dari Bible mana Bang? Memang ada 1000 Bible Bang, kan cuma satu. Bible itu banyak. Bible LAI, Bible LAI. Anda mau yang versi apa? AYT, Kringket, FAYH, apalagi yang mana yang mau dipakai di? BIS, Yang versi King James, Celeber, NIV, bukan Celebes ya, Celeber, Bible Reseptus, Receptus, Bible berjalan atau Bible Ayo, pilih berjalan yang mana? atau Pilih salah satu Bang. Bible Pilih yang mana, berjalan atau Bible stasioner? Yang mana nih? Nah, Jadi Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus kehendak siapa Bang? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, coba fungsikan Roh Kudus, buktikan kalau di Bible itu Yesus Tuhan. Buktinya bahwa dia Tuhan terlalu banyak, Bang. Di mana satu aja Bang? Ya. Satu saja. Ibrani. Oh, lari ke Ibrani. Pertamanya 13. Ibrani Paulus kawanku. Pernyataan Yesus Bang. Pernyataan Yesus sendiri kalau dia Tuhan itu yang mana? Kalau nggak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, KPR atau enggak Wahyu. Oh ya 13 katanya. Waduh, data keluar ini. Keluar data. Itu kan kurios Bang, bukan Tuhan Bang. Boleh juga dibaca Matius pasal yang ke-28. Matius nomor berapa Bang? Ayat 16 dan seterusnya. Pembukaan amanat agung. Kuasa apa yang ada di bumi dan ada di surga telah diberikan kepadaku, itu ya. Bukan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang lebih ditunjukkan Yesus kepada mereka. Iya Bang ya? Ya terus ya, baca terus itu. Ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kok ragu-ragu Bang? Iya, makanya baca terus. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan kuasa Bang. Ya, terus sampai yang memberi kuasa siapa Bang? Baca dulu sampai selesai. Ya, diberi kuasa di surga dan di bumi Bang. Nah, sekarang siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Oke. Jadi saya sudah pergi di mana Yesus terangkat ke surga. Saya nggak nanya itu. Ini kan data Anda nih. Ini yang memberi kuasa kepada Yesus siapa Bang? Tunggu sebentar, saya akan jelaskan. Enggak usah dijelaskan, langsung aja yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Saya akan jelaskan dulu mengenai. Ya ini penjelasannya ditanya. Terangkat ke surga. Saya nggak nanya diterangkat. Kan data Anda nih. Saya udah bacakan. Boleh dong saya nanya. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Bapa yang memberi kuasa. Oke, baik. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Tuhan